Tapi untuk sesuatu yang kemudian kita mencintai diri kita, padahal kita ingin anak kita ini belajar Al-Quran, bukti cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau, mohon maaf, kalau rasa cinta pengorbanan kita kepada istri, kepada suami, kepada anak kita lebih daripada kecintaan pengorbanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi ada yang salah di dalam hati kita. Ada kecintaan yang berlebih yang telah menandingi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, yang pertama, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan kecintaan ini mesti harus dibuktikan. Belilah kitab Sirah Nabawiyah. Bacakan ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Ayo adik-adik, ada adik-adik nih. Ustadz pengen tanya, ya. Adik-adik kenal dengan Ria Ricis? Tahu Ria Ricis? Halo, adik-adik jawab. Adik-adik tahu Ria Ricis? Tahu Atta Halilintar? Tahu? Oke, tahu Deddy Corbuzier? Halo? Ini bapak-bapak semua? Ayo adik-adik tahu Ria Ricis? Tahu Atta Halilintar? Tahu Deddy Corbuzier? Oke, sekarang Ustadz tanya. Adik-adik tahu Hanzolah? Siapa tuh? Tahu Torik bin Ziyad? Adik-adik tahu Mus'ab bin Umair? Adik-adik tahu Khalid bin Walid? Oke. Adik-adik tahu Huzaifah? Adik-adik tahu Batman? Spider-Man? Catwoman? The Avengers? Captain America? Oh, tahu semua. Sailor Moon? Bapak Ibu, ya, anak-anak kita mesti kita kenalkan dengan sahabat-sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita mesti kita bacakan kepada mereka Sirah Nabawiyah. Pahlawan-pahlawan Islam itu nyata adanya, asli ada Bapak Ibu. Betul-betul hebat pahlawan Islam itu. Betul-betul keren pahlawan-pahlawan Islam itu. Saya mohon izin. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, ya, mulai sekarang sebelum anak kita tidur di rumah kita baca kitab Sirah Nabawiyah. Untuk mengetahui bagaimana profil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai baginda Rasul sebelum lahir, baginda Rasul kecil, baginda Rasul remaja, baginda Rasul menikah, baginda Rasul berkeluarga, baginda Rasul bermasyarakat, baginda Rasul bernegara, baginda Rasulullah melakukan Fathu Makkah dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita mengkaji tentang pribadi Rasulullah itu adalah cinta yang kemudian bersambut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mohon maaf, kita ini ngajinya sampai jam berapa Pak? Bu,
Sampai jam berapa? Oh, sampai selesainya seboleh kok, Pak. Ya. Ini tolok kok. Tolok. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Yang kedua. Ya. Pokoknya peraturannya Bapak Ibu, ya panitia, peraturannya jangan keluarkan makanan ketika masih pengajian. Ya. Kalau keluar makanan ada fokus lagi, tutup kajian. Ya. Yang kedua, kalau ada yang menguap, menguap gitu ya, langsung tutup kajian. Ya. Tapi bersyukur sekarang menguap tidak kelihatan, pakai masker. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kecintaan ini jangan disia-siakan. Makanya kalau kita berangkat umroh, berangkat haji Bapak Ibu, ada sebidang tanah ya dulunya, atau sebidang ruangan yang kita kenal dengan raudhah. Baginda Rasul mengatakan, ada kepingan surga yang Allah turunkan ke dunia, yaitu adalah ma baina mimbari wa baiti, kata Rasulullah, yaitu apa yang terletak di antara mimbarku dan rumahku. Jadi raudhah itu Bapak Ibu, itu antara mimbarnya Rasulullah sama rumahnya Rasulullah. Rumah Rasul sekarang yang mana Ustadz? Makam kuburan Rasulullah itu rumahnya Rasul. Karena Rasul meninggal, dimakamkan di dalam rumahnya di samping kamar Aisyah. Ya. Mimbar Rasulullah Masjid Nabawi, ya itu yang masih ada terletak sekarang, tapi jarang dipakai. Raudhah itu adalah ma baina mimbari wa baiti. Kalau kita berangkat umroh, berangkat haji, itu jutaan orang berebut pengen duduk di situ. Raudhah itu ya kalau untuk yang ikhwan, yang laki-laki Pak, sebesar masjid ini aja. Tapi yang ngantri itu 24 jam, gak ada habisnya. Kalau ada jamaah bilang begini, Ustadz nanti malam aja lah Ustadz, jam 1. Nanti kita masuk raudhah Ustadz. Itu ternyata yang berpikiran seperti itu ada 1000 jamaah lebih. Hampir semua jamaah juga berpikiran yang sama. Ya. Akhirnya 24 jam itu nggak ada putusnya ngantri masuk raudhah. Kenapa? Karena kalau udah terduduk kita di raudhah itu Bapak Ibu, yang terbayang sama pikiran kita itu Rasulullah di samping kita. Rasulullah jalan di depan kita. Rasulullah duduk di mimbarnya. Rasulullah memimpin sholat ketika itu. Menetes air mata kita kalau kita duduk di raudhah itu. Kenapa? Ini cinta yang betul-betul meluap luar biasa. Dari berbagai negara, orang datang ke Mekah, ke Madinah, ingin duduk di raudhah, pengen berdoa, membayangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sekali lagi di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kecintaan kita ini betul-betul dijaga. Kecintaan kita ini betul-betul dirawat. Kecintaan kita ini kepada baginda Rasulullah betul-betul mudah-mudahan kita wujudkan dengan pengorbanan. Yang kedua, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti harus memperbanyak sholawat. Bu, membaca Al-Quran itu jelas bagus. Berzikir itu jelas bagus. Ya. Membaca doa itu jelas bagus. Tapi jangan tinggalkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan tinggalkan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bisa jadi nanti dengan salawat kita itu mendapatkan syafaat kubro nantinya kelak di yaumil mahsyar. Kita punya waktu luang di atas sepeda motor, baca salawat.
Kita punya waktu luang dengan mobil kita, kendaraan kita, baca sholawat. Kita punya waktu luang di rumah kita, duduk tenang-tenang kita, baca sholawat. Baca Al-Quran, kalau udah capek, istirahat, baca sholawat. Udah capek, baca zikir. Berselawatlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Coba bayangkan. Allah dan para malaikatnya itu berselawat untuk Rasulullah. Apakah lagi kita? Mestinya kita memperbanyak selawat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau dulu kita di kampung, di surau-surau, sering dengar anak-anak kecil sebelum azan, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru azan biasanya, ya. Kalau dulu di kampung-kampung, ya. Kalau dulu saya kecil, dulu Panam tuh kampung, Pak. Dulu saya kecil di Panam itu, ya, itu masih banyak macan tutul, Pak. Ya. Dan saya juga sering azan dulu. Itu sebelum azan kita baca. Dulu belum ngerti bahasa Arab. Kita juga nggak tahu artinya apa dulu, ya. Tapi setelah kita tahu maknanya, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Rasulullah. Ya, yusallu, berselawat Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ini ada ulama mufassir mengatakan selawatnya Allah dan para malaikat kepada Rasulullah, ya, ini menggunakan yusalluna 'alan nabi, menggunakan fi'il mudhari'. Ya, kalau penjelasan kiai saya begitu. Artinya apa? Selawatnya Allah dan para malaikat kepada Rasulullah itu terus berlanjut. Ya. Terus berlanjut sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Artinya kalau Allah dan Rasulullah itu berselawat untuk Allah dan para malaikat itu berselawat untuk Rasulullah, mestinya kita seorang hamba, seorang makhluk yang lemah, seorang yang enggak memiliki kekuatan, mestinya pun kita juga memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah panjang-panjang, enggak usah selawat yang mungkin sulit untuk kita hafal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu juga cukup. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu cukup, Pak. Ya. Atau mungkin dengan nada-nada boleh juga. Sambil kita mungkin agar syahdu di dalam hati kita, di tengah tahajud kita, selesai kita tahajud, selesai kita berzikir, selesai kita berdoa, berselawat kita untuk Rasulullah di keheningan malam kita. Ya. Kalau yang sering kita dengar itu apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, perbanyak lisan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita cinta kepada istri kita cinta kepada suami kita. Tapi sungguh Rasulullah jauh lebih cinta kepada kita. Rasulullah cinta banget kepada kita. Sampai Rasul mengatakan, aku rindu kepada ikhwani, kata Rasulullah. Aku rindu kepada ikhwani. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, loh kami di sini ya Rasulullah. Siapa yang engkau rindukan itu siapa? Ikhwani. Loh kami di sini ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, laisa. Antum ashabi. Kalian itu bukan ikhwani, kalian ashabi. Kemudian sahabat bertanya, terus siapa yang engkau rindukan itu? Siapa yang engkau ingin jumpa itu ya Rasulullah? Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ikhwani itu adalah orang-orang yang hidup nanti setelah aku meninggal. Mereka nggak pernah jumpa denganku. Mereka nggak pernah melihat wajahku. Tapi mereka beriman dengan apa yang aku imani. Dan mereka melakukan apa yang aku kerjakan, kata Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah. Kita tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Kita nggak pernah lihat wajah Rasulullah. Tapi Rasul rindu kepada orang-orang yang nanti setelah Rasul meninggal. Dia cinta kepada Rasulullah. Meskipun tidak melihat Rasulullah. Dia beriman kepada Rasulullah. Meskipun tidak pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Dia mengerjakan apa yang Rasul perintahkan kepadanya. Meskipun dia nggak pernah melihat baginda Rasulullah. Dan kita berdoa. Mudah-mudahan orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah itu termasuk kita diantaranya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Perbanyak salawat kita. Perbanyak salawat kita. Rindu kita, cinta kita, habibi kita. Betul-betul kekasih kita. Yaitu yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Karena saya lihat ibu-ibu udah lihat keluar semuanya. Ya, panitia dah mulai ngangkat-ngangkat kotak kue nampaknya. Ya. Terakhir Bapak Ibu, sesuai tema kajian kita. Loh baru masuk temanya Ustadz ya. Tadi baru pembukaan. Lanjut Pak. Pokoknya kalau Bapak bila lanjut saya lanjut. Yang jelas jangan sampai ada kelihatan yang menguap. Ya, kita lanjut. Oh ya, lanjut Bu. Ibu lanjut. Lanjut baik. Terakhir. Ustadz dari tadi terakhir tidak selesai ya. Bapak Ibu, kecintaan kita kepada Rasulullah seperti yang Ustadz kita sampaikan tadi, yang Ustadz kita yang imam luar biasa dan baca Quran tadi, Masya Allah, adalah mesti kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum. Sungguh telah jelas untuk kalian, kata Allah. Fi Rasulillah. Pada pribadi Rasulullah ini uswatun hasanah. Teladan yang terbaik, kata Allah. Bapak Ibu mohon maaf. Hari ini kita kehilangan sosok teladan yang mau kita contoh. Hari ini kita kebingungan. Kita mau contoh siapa? Hari ini kaum muslimin kebingungan. Ini mau meneladani siapa? Mau contoh ustadz ini banyak kekurangannya. Mau contoh ulama ini banyak kekurangannya. Mau contoh Ustadz Maliki banyak kelemahan kekurangannya.
mau contoh kiai ini banyak kelemahan dan kekurangannya. Kita sering lupa. Padahal Allah dah beritahu. Suri tauladan yang gak akan mengecewakan. Suri tauladan yang gak akan membuat kita kecewa, Bapak Ibu. Yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.